melakukan sesuatu yang luar biasa lah. Saya lahir di Indonesia, makan, minum, hirup udara di Indonesia. Apa yang saya bisa kontribusikan? Nah, kemudian akhirnya saya berpikir bagaimana caranya, tapi pada saat itu kan penuh ketakutan. Saya takut nanti nggak boleh masuk mall, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh nanti kena paku, kena panas bagaimana, terus penghasilan mungkin turun, macam-macam lah. Ada Iya. ratusan ketakutan di dalam pikiran saya untuk memutuskan untuk mensupport dia tanpa alas kaki. Di otak gini, Bin, kamu kan bisa support dengan cara yang lain, nggak harus seperti itu gitu. Nah, tapi di sisi lain, saya juga mendengar satu penelitian namanya earthing.com, Anda bisa lihat, bahwa di penelitian itu dikatakan bahwa manusia itu hari ini punya banyak masalah penyakit fisik maupun psikis, salah satunya karena kita tidak terhubung dengan ibu bumi. Hmm. Nah, kita dapat elektron negatif luar biasa, ion positif luar biasa dari matahari, apalagi kita hidup di daerah tropis, tapi kita nggak mendapatkan elektron negatif, yaitu dari bumi. Karena apa? Karena kita tidak terhubung dengan salah satu dari 4 media ini. Bukan ubin atau karpet, tapi batu, pasir, tanah, rumput. Dikatakan stroke itu terjadi di lantai 2 lebih banyak daripada lantai 1. Semakin tinggi kita tinggal, sebenarnya semakin nggak sehat. Nah, itu yang terjadi. Jadi dari penelitian itu kemudian saya berpikir, ada baiknya sih untuk melakukan itu. Lah penelitiannya sih nggak bilang bahwa harus 24 jam, tapi paling nggak 30 menit kita terhubung dengan batu, pasir, tanah, dan rumput. So, jadi walaupun Anda tinggal di apartemen, ya, ya sempatkan 30 menit untuk nempel di batu, pasir, tanah, atau rumput. Apalagi hari ini kan wifi di mana-mana, handphone nggak lepas dari kantong kita. Mereka Benar. mengeluarkan radiasi, dan itu menurut Yes. saya sangat berbahaya kalau kita nggak grounding seperti itu. Nah, yang ketiga adalah setelah 2 atau 3 tahun saya berjalan kaki tanpa alas kaki, saya menemukan ada sebuah kecerdasan di dalam diri saya meningkat. Ini bukan Hmm. IQ, bukan EQ, bukan SQ, Ya. bukan juga QQ, tapi apa yang disebut sebagai ecological intelligence, kecerdasan Oke. tentang kosmik, kecerdasan tentang alam semesta, kecerdasan tentang bumi ini. Saya nggak bilang bahwa saya lebih cerdas dan sebagainya, tapi paling tidak saya lebih peka terhadap tanda-tanda alam. Jadi orang zaman dahulu kan dekat dengan alam, mereka bisa melihat awan dan kemudian dia tahu, oh ini akan jadi badai. Oh dia lihat ombak, oh ini banyak ikannya. Mereka dekat sekali. Tapi kita kan enggak, kita kan sama sekali. Bahkan kita takut dengan alam itu sendiri. Um, Panas takut, ya kan? Mm-mm. Sebelum musim corona ini kan pada takut semua, betul, sekarang aja mulai Iya. berjemur. Tapi Iya, iya. sebelumnya kan Karena SPF ada 40 berita. 50 kan laku banget gitu Benar-benar. kan. Nah, hujan takut, becek takut, ini takut, semuanya takut. Iya. Padahal menurut saya bahwa coba kita perhatikan bahwa alam semesta ini diciptakan menurut penelitian sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Manusia modern atau Homo sapiens baru 124.000 tahun lalu. Artinya kalau disimpelkan alam semesta ini umurnya 24 jam, manusia di bumi ini baru 3 detik. Baru 3 detik. Hmm. Artinya alam semesta ini udah diciptakan, udah ekosistemnya udah bagus banget, udah untuk melindungi diri kita, dan kemudian kita diletakkan di situ, dan apa yang terjadi? Kita malah menjauhi dari alam sendiri. Menurut saya itu adalah guru tertua kita, dan ada baiknya untuk punya kesempatan lebih sering-sering untuk mendekat pada alam. Dan ada joke mengatakan penemuan paling keji di dunia itu bukan nuklir atau penemuan bom atom, bukan, tapi sandal dan sepatu. Karena dia memisahkan kita dengan Dari Ibu Bumi. ibu. Ya, Oke. itu. Pak, Itu alasannya. secara ini kan sekarang lagi ada COVID-19 ini ya. Seberapa Ya, besar sih efek dari COVID ini ke kegiatan Pak Gobin? Karena kan kita tahu ya Pak Gobin sehari-harinya aktivitasnya itu cukup padat ya. Seminar di sini, instruktur di sini, di mana di kota A, B, C gitu ya. Seberapa iya, iya, besar Pak? iya. Ya, jadi walaupun nggak ada COVID-19 ya, saya itu punya jadwal untuk tidak mengajar, tidak ngapa-ngapain. Itu di bulan Ramadan. Itu 1 bulan biasanya saya berhenti total, nggak ngapa-ngapain. Kalau di Buddha itu masa wasa, kalau di agama-agama yang lain juga ada masa-masa puasa di mana kita harus berhenti. Bahkan di Yahudi itu petani pun setiap 6 tahun, tahun ke-7 itu berhenti. Dia mengetahui bahwa
kita perlu untuk ke dalam, kita perlu untuk masuk dan sebagainya. Saya pikir COVID ini ketika itu terjadi dan orang nggak boleh ke sana sini, saya pun nggak melakukan kegiatan di luar dalam arti mengajar di luar. Tapi kan sekarang teknologi memungkinkan kita belajar melalui online, dan kelas Buteyko breathing exercise, breathing tetap kita lakukan, tapi emang kelas TRE yang biasa saya bawakan dan emotional release tidak dilakukan. Jadi setiap minggu saya masih punya kelas seperti itu, tapi di sisi lain ya saya mengambil beberapa pelatihan yang dari dulu memang pingin, dan itu adanya di luar negeri, dan karena musim ini akhirnya mereka guru-guru itu juga melakukan kegiatan yang online. Jadi saya mengambil sertifikasi untuk Oxygen Advantage, yaitu satu level step yang lebih dalam untuk latihan bernafas, terutama untuk para atlet seperti itu. Jadi ini gini, sekarang kan lagi banyaknya COVID gitu ya Pak ya. Banyak sekali orang itu gundah, risau dan juga stres ya Pak ya. Karena mungkin pekerjaan mereka ataupun ya pokoknya aktivitas mereka itu tidak bisa berjalan seperti biasanya. Itu bagaimana ya menurut Bapak? Iya. Begini Apakah ya, Pak menurut Gobin saya. ini, apakah Pak Gobin pernah ada rasa takut gitu loh? Iya, sebagian besar orang takut itu karena mereka nggak pede, mereka nggak punya kemampuan, mereka overexpose dari berita-berita yang membuat cemas, yang seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu, yang ketika kemampuan kita kecil, apa yang terjadi? Masalah kelihatan besar. Tapi ketika ketika kita besar, masalah jadi kecil. Nah, berarti ketakutan-ketakutan itu terjadi ketika kemampuan kita kecil, menurut saya. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kemampuan kita? Jangan meminta masalah itu berhenti, tapi meningkatkan kemampuan kita. Dan bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita adalah kita menghadapi masalah-masalah itu. Dan masalah dalam bahasa Inggris itu problem. Dalam bahasa aslinya Yunani, pro and balance. Artinya pro itu maju, balance itu menggerakkan. Jadi masalah itu menggerakkan kita maju, asal kita berani menghadapinya. So, saya pikir bahwa COVID ini kan sangat luar biasa. Jadi tidak pernah dalam sejarah umat manusia kita mengalami hal ini di seluruh dunia. Jadi sebenarnya di sisi lain kita beruntung banget kita pernah mengalami masa ini. Karena apa? Nah, ketika orang itu dipaksa untuk masuk dan tidak boleh kemana-mana, sebenarnya ini kan keadaan kepepet, dan begitu banyak orang di dunia ini yang terbuka kemampuannya ketika dia kepepet. Oke, dalam arti apa? Anda bisa lihat bahwa begitu banyak hal yang kreatif muncul. Para artis tiba-tiba konser di Instagram, para guru yoga ngajar di Instagram secara gratis. Tiba-tiba orang jadi baik. Yang tadinya Tiki, JNT, JNE itu kita harus datang ngantri dan sebagainya. Hari ini mereka datang ke rumah, ngambil, bayarnya nanti aja bulanan, saya kasih diskon. Hotel-hotel yang biasanya susah sekali kita mau makan di sana, mereka menyediakan catering dan sebagainya. So, mereka melakukan suatu hal yang kreatif. Dan saya pikir manusia itu punya kemampuan untuk itu. Nah, cuma hal-hal kreatif itu dipicu oleh otak yang di sini. Nah, di sisi lain, ketakutan-ketakutan kita membawa otak yang di sini, yaitu reaktif, nggak kreasi. Kalau di otak sini kreasi, di sini reaksi. Nah, kapan kita bisa menggunakan otak ini, kapan kita bisa menggunakan otak ini, itu tergantung dari emosi. Semakin emosinya rendah, maka kita menggunakan otak ini. So, saya berpikir bahwa penting banget untuk kita duduk, rileks, santai, dan kemudian memunculkan kreasi-kreasi yang tadinya mungkin Anda sudah kepikiran, tapi nggak kepikiran, maka ini adalah saat yang pas untuk melakukannya, seperti itu. Nah, tapi di sisi lain bagaimana dengan orang-orang yang memang stuck begitu? Saya pikir bahwa ini adalah masa untuk belajar memperdalam diri kita sendiri, memperdalam emosi, memperdalam begitu banyak hal yang ada dalam diri kita. Tapi ingat bahwa kita ini punya pilihan untuk mengikuti terus berita-berita COVID atau mencari berita-berita baru. Berita COVID itu ada,
dan mungkin 0, sekian persen di antara berita yang ada di dunia ini. Tapi karena fokus kita di sana, maka kita berpikir bahwa semuanya itu. Padahal di YouTube, di channel-channel yang lain itu begitu banyak pelajaran yang dimana Anda pingin masak, Anda pingin gambar, les apa, dan sebagainya, semuanya bisa gratis didapatkan sekarang dengan gratis di YouTube. Sehingga kalaupun Anda punya bakat, punya keinginan untuk melakukan sesuatu dan tidak bisa pada saat itu, saya pikir ini adalah waktu yang sangat tepat di mana ketika Anda muncul, nanti ketika suasana normal lagi, Anda muncul sebagai sesuatu yang bukan hanya biasa, tapi punya kemampuan yang berbeda, kemampuan yang satu step lebih tinggi daripada sebelumnya. Pikirin. Berarti saat-saat inilah sepertinya kita harus upgrade diri ya Pak ya? Yes, harus upgrade. Ya. Melakukan segala sesuatu yang biasanya kita nggak sempat, itu sekarang saatnya yang tepat, gitu. Ya, betul sekali. Ini ada pertanyaan dari teman-teman ini. Jadi kan gimana perlindungan diri Bapak secara Bapak nggak pakai sabun? Oke. Kan sekarang kan pemerintah kan suruh kita itu untuk cuci tangan pakai sabun sebanyak-banyaknya ya, sesering mungkin. Itu gimana itu, Pak? Bagaimana cara Bapak untuk melindungi diri dari ini, COVID ini? Ya, satu hal lagi-lagi bahwa di dunia gini, karena kita tidak tahu, kita mendapatkan informasi yang luar biasa besarnya, sehingga ketakutan di mana-mana. Setiap hari ketemu orang siapapun, A sampai Z, ngomongnya cuma corona. Nah, apa yang terjadi dan itu menakutkan. Sebenarnya ada begitu banyak ancaman yang jauh lebih menakutkan daripada corona, dan kita cuek. Contohnya global warming, climate change. Itu daripada bom atom seluruh dunia dikumpulkan, diledakkan sekarang ini, tidak ada apa-apanya dibandingkan ancaman climate change. Oke, ketika es itu meleleh, dan apa yang terjadi, gas metana yang ada di dalam perut bumi keluar, dan itu habislah, musnahlah manusia, umat manusia, seperti itu. Jadi itu bahayanya super luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Apakah ada yang peduli? Nggak ada. Apakah kita melakukan tindakan? Nggak juga. Karena apa? Karena itu nggak di kepala kita. Climate change, masih lama dan sebagainya. Tapi waktu saya membaca itu ngerinya luar biasa. Ketika saya belajar tentang bahayanya gula, waduh itu luar biasa takutnya gitu. Kan ketika saya belajar tentang air dan sebagainya pada saat itu, saya fokusnya pada air. Dan apa yang terjadi? Saya ketakutan nih. Minum air pun takut, minum ini dan sebagainya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Ketika kita benar-benar hanya tahu satu sisi dan dibombardir dengan begitu banyak informasi yang menakutkan, apa yang terjadi? Hidup kita nggak tenang. Oke, so saya pikir kita ini overexpose terhadap satu sisi saja. Oke, dan yang menarik adalah saya memang belasan tahun tidak pakai sabun, sampo, pasta hingga kali ini. Tapi apa yang saya katakan ini bukan jadi advice untuk semua orang, betul? Jangan dijadikan, oh Pak Gobin melakukan itu, maka saya nggak apa-apa dong seperti itu. Ini bukan medical advice dan sebagainya. Saya melakukan ini udah belasan tahun dengan pertimbangan macam-macam. Saya mempelajari dalam tentang apa yang saya lakukan dan mengambil risikonya seperti itu. Nah, di kehidupan kita ini kita punya dua pilihan. Satu adalah mensterilkan rumah menjadi super bersih, dalam arti apapun dibersihkan. Dan yang kedua adalah kita meningkatkan kemampuan tubuh kita untuk menghadapi itu. Ada seseorang mengatakan bahwa